Baik, welcome again Thomas. Thomas baru datang dari Vietnam. Oke. Kalau saudara notice juga tadi kita dilayani oleh Risa ya, mengucap syukur untuk pertama kali Risa boleh melayani kita. Boleh kasih tepuk tangan dong. Puji Tuhan, saya percaya saudara diberkati. Dan kalau saudara notice juga perhatikan bahwa 2 minggu lalu kita sesi persembahan kita dilayani oleh Pak Freddy Tekoalu. Boleh kasih tepuk tangan juga. Dan ini awal tahun dan nanti minggu depan kita sesi persembahan akan dilayani oleh Ibu Tineke. Jadi ada pelayan-pelayan yang baru yang akan melayani bersama-sama dan melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Oke, saya percaya saudara boleh diberkati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah minggu kedua ya kita memasuki puasa korporat daripada gereja ini tahun 2016 ini. Ini hari ke berapa ya? Ke-14 ya, betul ya. Dan kita akan masuk ke dalam minggu ketiga. Dan saya percaya bahwa saudara boleh mengalami Tuhan lebih lagi. Surga boleh terbuka, ada kekuatan daripada Tuhan seiring dengan kita mendekat kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang saya beri judul sesuai dengan tema daripada apa yang sedang kita lakukan, yaitu sharpen your axe. Ini kita menajamkan mata kapak kita. Ini yang menjadi tema daripada puasa kita tahun 2016 ini. Kita menajamkan mata kapak kita supaya kita bisa lebih maksimal lagi dalam apa yang kita lakukan. Nah, saya mau sampaikan sebuah ilustrasi ya. Ada sebuah cerita yang mengatakan seperti ini, bahwa ada 2 orang yang mau melakukan perlombaan. Jadi seorang anak muda dan seorang yang lebih tua. Jadi dua-duanya laki-laki dan anak muda ini menantang kepada bapak-bapak yang lebih tua ini. Bapak tua, ayo kita berlomba untuk kita paling cepat, siapa yang paling cepat dalam 1 hari untuk kita memotong pohon ya, pohon yang kecil. Let's see who can cut more trees in 1 day. Oke, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore begitu. Nah terus dimulai, ada jurinya yang memperhatikan. Nah ketika mereka mulai dua-duanya, mereka mulai dalam jarak yang cukup berjauhan karena mereka akhirnya tidak bisa menghitung berapa jumlah yang sudah dipotong oleh lawan mereka. Jadi bapak ini mulai, anak ini mulai juga. Wah, dengan semangat anak muda dia potong terus. Nah, sambil dia melihat, sambil dia memotong chop down the trees ya, dia potong. Dia lihat sepanjang masa daripada mereka berlomba itu, dia melihat ternyata si bapak tua ini kok banyak sekali istirahatnya gitu ya. Banyak sekali istirahatnya. Dia pikir, oh ini wajar lah. Ini sudah tua kali ya. Jadi tenaganya kayaknya tidak sekuat saya. Wah, dia udah yakin sekali bahwa saya akan menang. Saya akan menjadi orang yang paling banyak memotong pohon-pohon ini gitu. Dia teruskan sampai akhirnya ketika sore hari tiba, mereka mengambil waktu untuk istirahat dan ada juri yang menghitung berapa banyak pohon yang sudah dipotong oleh kedua orang ini. Ternyata surprisingly kaget, ternyata jumlah pohon yang dipotong oleh kakek tua ini, bapak tua ini lebih banyak daripada yang dipotong daripada anak muda ini. Wah, dia terima nggak terima juga ya. Loh, dalam hati dia dipikir ini bagaimana mungkin, sementara tadi saya lihat bahwa bapak tua ini dia banyak sekali istirahat. Tapi sambil dia berpikir, dia melihat bahwa kenyataannya memang bapak tua ini setelah dihitung memotong pohon lebih banyak begitu. Sambil dia bingung, sambil dia berpikir, dia penasaran juga ternyata. Well, akhirnya dia bilang gini, bahwa oke lah saya kalah gitu. Saya kalah, tapi rahasianya apa sih? Rahasianya apa? Anda nih kok bisa memotong pohon lebih banyak daripada saya. Sementara saya lihat tadi Anda sepertinya banyak sekali istirahatnya. Banyak sekali take a break-nya begitu. Terus kakek tua ini kasih tahu, bapak tua ini kasih tahu bahwa anak muda katanya, kamu tidak melihat bahwa ketika saya beristirahat, sebenarnya saya bukan beristirahat karena capek. Tapi ketika saya beristirahat, saya menajamkan mata kapak saya. Karena mata kapaknya lebih tajam, akhirnya dia bisa menjadi lebih maksimal, dia bisa memotong pohon lebih banyak. Nah, saya lihat ada satu quote yang luar biasa dari Abraham Lincoln. Abraham Lincoln bilang begini, "Give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 hours sharpening the axe." Dia bilang begini bahwa kalau saya dikasih waktu 6 jam untuk memotong pohon,
saya akan memakai waktu 4 jam pertama itu untuk menajamkan mata kapak saya. Nah ini mengajarkan kita tentang bahwa rigorous preparation is the key to success for many endeavors. Maksudnya usaha-usaha yang kita lakukan untuk sukses itu kuncinya adalah persiapan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang bisnis, yang mau melakukan jadi event management, yang sekolah dan lain sebagainya, kita boleh belajar bahwa ternyata usaha yang kita lakukan, kalau kita mau sukses, itu bergantung seberapa jauh persiapan kita, seberapa detail persiapan kita, seberapa teliti persiapan yang kita buat, sehingga ketika kita menjalani semuanya, ternyata yang penting itu bukan saat kita menjalaninya. Ternyata lebih penting lagi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita waktu kita mau melakukan sesuatu. Wah ini luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali hikmat dari quote ini, dari topik ini, dari firman Tuhan ini juga, bahwa ternyata kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, yang kita perlukan itu yaitu kita boleh mempersiapkan diri kita sebaiknya. Ada amin? Kita persiapkan diri kita sebaiknya. Nah, hidup kita ini memang seringkali seperti, kalau saya boleh gambarkan, seperti kita memang sedang menebang pohon itu tadi ya. Kita melakukan hal-hal rutin, kita melakukan kegiatan kita, dan tanpa sadar kita bisa jadi menjadi lelah. Gitu. Wah orang yang semangatnya luar biasa, mereka bisa melakukan banyak hal, tapi jujur kita bisa menjadi lelah dalam kehidupan kita. Ditambah lagi kalau kita punya satu cara yang salah mungkin, kita punya satu metode yang salah dalam menjalani kehidupan kita bisa tanpa sadar bisa menjadi sakit gitu. Atau kita bisa menjadi injury gitu ya. Kalau orang yang potong pohonnya tapi cara swingnya salah mungkin, kapaknya tumpul dan lain sebagainya, dia bisa injury, membuat diri dia sendiri injury gitu. Nah kita sendiri, kita banyak nih yang kita lakukan. Saya melihat bahwa sebagai kepala rumah tangga tidak mudah gitu. Ada amin bapak-bapak gitu. Buat saya benar tidak mudah. Maka dari itu kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Buat istri untuk melayani suami, melayani anak, mengurus rumah tangga bukan satu hal yang mudah, saya percaya. Untuk tunduk kepada suami, waduh butuh kerendahan hati yang luar biasa. Ada amin, big amin gitu ya. Iya betul. Nah untuk anak-anak dan semuanya yang bekerja itu bukan satu hal yang mudah. Terlebih kita bertemu dengan yang namanya orang. Kita bertemu dan mengalami masalah, ada tekanan dan lain sebagainya. Tanpa sadar, kalau kita tidak mengambil sebuah waktu dari waktu ke waktu untuk kita mengkhususkan diri kita take a break, kita bisa lelah, capek, dan akhirnya kita bisa draining gitu. Bahkan pelayanan sendiri itu bisa menjadi satu hal yang capek sebenarnya. Saya mau katakan begini, kenapa? Karena Yesus tahu bahwa ketika dia berjalan, ada wanita yang mengalami pendarahan menyentuh jubah dia tahu karena ada satu hal yang keluar daripadaku, bahwa ada kuasa yang Tuhan berikan untuk menyembuhkan orang itu. Begitu. Jadi pelayanan tuh kita memberi makan kepada orang lain. Nah kalau kita tidak tajam, kita tidak kembali untuk tetap menajamkan cutting edge kita akan dengan mudah menjadi capek. Makanya ada lagunya kan, gimana? Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Nah itu kenapa? Karena mungkin yang nyiptainnya lelah kali ya. Sampai ada inspirasi, benar gak? Saya bayangkan, saya cuma waktu itu suka, karena saya waktu tahu lagu itu tuh sekitar saya masih SMA gitu ya, pertama kali itu tahun berapa ya. Saya diperkenalkan lewat, kalau nggak salah dari Abba Love tuh saya ingat. Terus saya ganti dengan teman-teman, ya kayaknya karena kita ngurus event, bikin camp dan lain sebagainya, terus kita ganti nyanyi-nyanyi sendiri. Memang lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Karena kadang-kadang capek ya ngurusin orang, waduh menggembalakan domba kadang-kadang lebih enak mungkin. Tinggal pakai tongkat beres. Nah orang, waduh satu orang satu ide, 10 orang 10 ide, 10 kepala gitu. Nah, tapi saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita kehilangan lagi yang namanya ketertarikan kita gitu, ketajaman kita, atau gairah kita, semangat kita terhadap apa yang kita lakukan. Bukan hanya terhadap bisnis, wah orang yang punya bisnis luar biasa pun kalau dia melakukan hanya rutinitas demi rutinitas, dia bisa capek juga. Pelayanan pun demikian. Di dalam keluarga, di dalam pernikahan, ketika engkau mengalami hal yang sama, hal yang tidak mengalami kemajuan, tidak ada hal yang lebih baik, sepertinya membuat kita capek sendiri. Waduh, sampai pada posisi kita bisa berkata, waduh udah deh, saya quit aja deh. Aduh saya capek deh, aduh saya lari deh, saya pergi deh, atau liburan deh. Ternyata setelah liburan balik lagi,
We need vacation after vacation. And vacation after vacation. Karena ternyata apa yang kita lakukan untuk mengobati atau untuk memulihkan kesehatan kita, untuk memulihkan cutting edge kita, itu merupakan cara yang salah yang tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak sekali lagi kita boleh melihat bahwa satu hal yang sebenarnya luar biasa, tetapi kita tidak tertarik lagi, gitu. Atau kita tidak semangat lagi. Kita sepertinya tidak kurang bergairah lagi, gitu. Kalau saudara mau diajak untuk makan atau saudara tahu ini satu restoran enak sekali gitu, engkau akan semangat. Wah, saya pernah sekali diajak untuk makan yang namanya fine dining. Jujur 1 kali seumur hidup saya. Kalau ada yang mau ajak boleh juga sih. Itu makannya kan harus pakai jas gitu. Waduh, ini mau makan atau mau kondangan gitu. Di gereja aja boleh dihitung kapan berapa kali saya pakai jas full gitu. Ini mesti pakai jas, kalau enggak boleh gitu. Wah, makanannya mahal dan enak. Wah, saya udah nggak sabar tuh. Begitu masuk itu, wah itu luar biasa. Saya pilih menunya, agak kaget juga ya harga-harganya gitu. Tapi ya udah aja, harganya ditutup, milihnya menunya aja gitu. Terus ternyata datangnya makanan mahal begitu ya, kecil-kecil ya ternyata. Kecil-kecil gitu. Kirain kan yang wah besar-besar. Tapi ya memang sudah diatur sedemikian rupa bahwa sejak awal kita makan dari appetizer sampai dessert itu ternyata bikin kenyang juga gitu. Jadi ada kuenya, ada macam-macamnya. Wah, nggak habis-habis juga. Kecil tapi cukup, enak, kenyang, pengen lagi gitu. Saya lihat begini, banyak kali even sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, hal-hal yang seharusnya membuat kita kenyang itu tidak menjadi sebuah ketertarikan lagi dalam kehidupan kita. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita segar, itu tidak menjadi ketertarikan lagi. Itu tidak menjadi sebuah kebutuhan lagi buat diri kita. Kalau tubuh kita membutuhkan makanan yang enak, yang bergizi, demikian juga roh kita. Roh kita membutuhkan makanan yang enak, yang bergizi. Firman Tuhan, berdoa, hubungan kita dengan Tuhan itu merupakan sumber daripada segalanya. Tapi seringkali jujur kita mendapati diri kita, saya seringkali mendapati diri saya seperti itu. Kalau sudah pelayanan banyak juga, ada waktu bahwa aduh kayaknya kok capek sekali gitu ya. Dimana kita kehilangan gairah kita. Untuk baca firman Tuhan kayak baca kertas putih aja gitu. Dengan tulisan hitam gak ada bedanya dengan baca novel. Ya dibaca, oke, udah baca firman, udah dapat apa? Ya udah dibaca sih. Tapi ya itu dia ya, gak dapat apa-apa pastor ya. Begitu. Pujian, penyembahan, itu merupakan kuasa yang luar biasa. Saudara lihat tembok Yeriko dikalahkan, diruntuhkan oleh pujian dan penyembahan. Iblis dikalahkan lewat pujian dan penyembahan kita. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Tetapi ketertarikan kita, gairah kita untuk memuji menyembah Tuhan seringkali menjadi kayaknya hilang atau menurun. Tanpa sadar kita sebenarnya kesal sendiri gitu. Tuhan saya mau tapi kenapa begini ya? What's wrong with me? Kenapa kok saya seperti ini? Kenapa saya ada di dalam posisi ini? Nah, saya percaya bahwa doa dan puasa itu adalah saat dimana kita boleh berhenti, take a break, dan kita mengasah kembali mata kapak kita dengan kita boleh mendekat kepada Tuhan. Ada amin? Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-30. Yesaya 40 ayat 30 ini adalah firman Tuhan yang sangat sering salah satunya dikutip dalam banyak khotbah. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ayat 30 ya, kita perhatikan yang pertama. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Wah, ini memberikan sebuah hikmat kepada kita bahwa kadang-kadang kita mengatakan bahwa oh saya masih kuat, saya masih muda. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa sekuat apapun, seperkasa apapun, suatu saat kita sebagai manusia akan mengalami kelelahan. Betul? Kita tidak bisa terus-menerus gitu ya. Energizer pun ada berhentinya. Kalau dibilang baninya itu running terus, ya nanti habis berhenti juga begitu. Ada berhentinya. Tapi pertanyaannya seperti ini. Waktu kita capek, apa yang kita lakukan? Kalau kita bekerja, kita capek, kita take a break di pekerjaan. Itu malah udah jadi peraturan pemerintah. Ada break, ada yang 1 kali, mesti 2 kali. Dan waktu kita take a break, kita makan. Kita makan, kita minum, kita isi kembali, kita kembalikan energi kita. Kita take a break. Kalau tidak, kita pakai terus tubuh kita tapi tanpa break, kita menjadi capek, bisa menjadi sakit dan ya bisa lebih parah lagi.
kita bisa lewat istilahnya. Kenapa? Karena tidak ada nutrisi yang dimasukkan dalam kehidupan kita. Demikian juga sama dengan roh kita. Kita seringkali pakai tanpa kita take a break, kita menjadi orang-orang yang capek. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saya mau sampaikan juga buat setiap anak-anak muda di tempat ini bahwa kita sebagai anak muda, kita lebih lagi perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. We need to be closer with God. Karena ada banyak masa depan, ada banyak jalan, ada banyak pintu yang harus kita masuki di mana kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tanpa Tuhan, kita akan sulit berjalan, apalagi dengan pemikiran kita sendiri. Tapi ini yang luar biasa. Kemudian di ayat yang ke-31 firman Tuhan katakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang kasih Tuhan, ini ayat luar biasa. Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan, those who wait upon the Lord, gitu. Orang yang diam, yang menunggu Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Even they will soar like an eagle. They will soar like a eagle. They will have a new strength. Mereka akan terus mendapatkan kekuatan baru sehingga mereka boleh terus terbang seperti Raja Wali. Dalam kehidupan, at least dalam kehidupan saya yang masih muda ini, saudara yang masih muda juga, kita tahu bahwa masalah tidak akan pernah habis. Betul? Ini bukan beriman loh. Tapi ada ayatnya, bahwa selama kamu masih di dunia ini, kita masih tetap akan mengalami yang namanya masalah. Waktu kita mati, again kita masih nimbulin masalah. Siapa yang mau ngubur di mana, mesti dibayar kuburannya, diatur segala macam seperti itu ya. Masih menimbulkan masalah. Jadi badai itu mungkin akan ada. Angin itu mungkin tidak akan pernah berhenti. Salju akan ada lagi dan ada lagi. Angin besar akan ada lagi. Storm akan mungkin melanda kehidupan kita. Tapi ayat ini bilang bahwa ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan soar like an eagle. Kita akan terbang seperti Raja Wali. Maksudnya apa saudara yang kasih Tuhan? Raja Wali adalah burung yang ketika dia mengalami badai, dia bukan turun, dia bukan jatuh, tapi dia boleh naik terus terbang dan mengatasi badai dalam diri dia. Saya berdoa sungguh seperti ini. Biar setiap jemaat Tuhan di tempat ini, engkau boleh menjadi pribadi yang luar biasa, engkau tidak mudah dikalahkan oleh masalah, engkau mungkin mengalami badai, tetapi dalam setiap badai yang engkau alami, engkau menjadi pribadi, menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan, karena ada Tuhan dalam kehidupanmu. Well, kalau engkau berdoa, jangan berdoa Tuhan, lalukanlah masalah ini begitu ya. Yesus memang berdoa demikian, tapi Yesus siap. Wah, kadang-kadang kita berdoa dengan maksud bahwa Tuhan berikan saya kehidupan yang gampang. Nah begitu. Jangan bikin saya susah deh Tuhan. Kayaknya saya mau hidup enak-enak aja. Well, saudara yang kasih Tuhan bahwa sebenarnya Tuhan juga punya maksud dalam setiap apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang percaya, orang yang punya Tuhan, mereka tidak akan pernah kekurangan kekuatan daripada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka boleh naik terbang seperti Raja Wali, mereka berjalan, tidak menjadi lelah, mereka berlari dan tidak pernah menjadi lesu. Saya pribadi, jujur saya mengalami satu lowest point dalam kehidupan saya di mana saya sudah katakan saya mau berhenti pelayanan. Karena bagi saya apa artinya semuanya ini? Seolah kok saya memberikan yang terbaik tapi Tuhan berikan saya seperti ini. Wah, saya udah tidak berpikir apa-apa karena udah mengalami satu benar-benar lowest point, paling rendah sekali. Menurut saya dalam kehidupan saya, aduh kayaknya udah tidak bisa mikir, tidak bisa melakukan apa-apa, karena udahlah kehilangan semuanya, kehilangan pengharapan. Tapi puji Tuhan, boleh ya ada orang-orang yang mendampingi saya, ada firman Tuhan terlebih lagi, dan Yesus setia meskipun saya tidak setia. Meskipun saya mau beralih daripada Tuhan, mau keluar dari jalan Tuhan, Tuhan tetap pegang saya, Tuhan tetap setia kepada saya. Dan firman Tuhan itu boleh sungguh menguatkan, memberikan kesegaran buat setiap kita. Firman Tuhan boleh memberikan inspirasi yang baru sehingga kita boleh tetap berjalan, berlari, dan naik terbang meskipun ada badai dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau berikan sebuah penekanan pada sore hari ini. Mari kita boleh menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin?
kita benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Puasa sebenarnya apa sih? Kalau ditanya, puasa itu bukan hanya sekedar kita ya menahan lapar ya. Tapi kita mengesampingkan keinginan daging kita dan kita fokus kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lewat doa dan lewat puasa tentunya. Kalau engkau puasa tapi engkau tidak berdoa, engkau diet. Apa yang kau alami itu bagus untuk tubuhmu. Itu bagus, it's good for the body. But jangan sampai kita miss bahwa kuasa daripada puasa itu sendiri. Yaitu di mana Tuhan mau menguatkan setiap kita. Dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, saudara boleh baca aja di depan. Ayat yang ke-8, 9, 10 dan ayat yang ke-16. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Paulus katakan seperti ini, luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Kenapa? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Wah, saudara lihat, ini luar biasa loh. Ini merupakan mental yang luar biasa, mental yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Ini udah ditindas, tapi kayaknya udah ditindas tuh dijepit gitu ya. Tapi kami tidak terjepit, malah pokoknya keluar aja begitu. Bisa lolos lagi. Kami tidak kehabisan akal, kami tidak putus asa. Nah ini kita lihat berapa banyak kita dalam kehidupan kita kayaknya kejepit sedikit, bukannya keluar kita nangis misalnya kan. Jadi mellow gitu ya. Jadi sedih gitu. Kamu sih gak mengerti aku gitu. Aku kan begini orangnya dan lain sebagainya. Aduh, kayaknya ini memang kalau saya perhatikan generasi kita ini menjadi generasi yang seringkali lemah. Kalau orang Betawi bilang cemen gitu, maaf kata. Benar, sedikit-sedikit langsung sosial media, keluhan, nangis, komplain dan lain sebagainya. Hei, kita mesti bangkit, kita punya Tuhan loh. Kita punya Tuhan yang hidup. Benar-benar Tuhan kita setia. Jangan jadi pribadi yang gampang jatuh. Ini Paulus luar biasa, dia udah dianiaya. Saudara bayangkan orang yang dianiaya tapi tidak menyangkal, orang yang menerima banyak tantangan dalam kehidupan dia tapi dia bisa tetap naik tinggi. Karena itulah saudara sebenarnya. Di dalam dirimu ada identitas ekor Raja Wali. Bahwa Tuhan memberikan sebuah DNA di mana seharusnya bersama-sama dengan Tuhan engkau tidak perlu takut apapun. Badai engkau akan naik tinggi. Ada tantangan, engkau akan lari, engkau akan berjalan, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara yang dikasihi Tuhan, puasa dan berdoa itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini yang menjadi kunci sebenarnya daripada kehidupan seorang Kristen. Kalau ditanya, sebenarnya prayer and fasting, berdoa dan berpuasa itu seperti apa sih? Well, jawabannya ya sederhana, tetapi artinya tidak sederhana sebenarnya. Jawabannya sepertinya simple, ya it draws us closer to God. Kita jadi semakin dekat dengan Tuhan. Well ya kayaknya gampang gitu ya. Tapi sebenarnya saudara pernah bayangkan, saudara pernah renungkan bahwa apa yang terjadi ketika kita benar-benar menjadi pribadi yang dekat sama Tuhan. Ketika kita benar-benar menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri di hadapan Allah. So ini waktunya untuk kita dalam masa ini terus ke depan gitu ya. Kita take a break, kita puasa, kita berdoa supaya kita semakin tajam, kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Saya mau sampaikan ada beberapa contoh dari firman Tuhan. Ini boleh memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesaksian-kesaksian kepada kita bagaimana orang-orang yang mereka mengharapkan dirinya, menyerahkan dirinya, merendahkan dirinya kepada Tuhan, mereka boleh menjadi pribadi yang luar biasa. Kita lihat yang pertama. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, ini cerita tentang Nuh. Bahwa Nuh, dia menjadi pribadi yang hidup dengan iman, dia menjadi pribadi yang kuat, dia menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan dan bertindak di dalam iman. Kejadian 6 ayat 9 katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wah, ini luar biasa nih. Nuh hidup bergaul dengan Allah.
Kalau anak-anak muda kan juga, lu nggak gaul lu. Nah, standar gaul kita apa? Pakaian yang menyesuaikan zaman. Kalau skinny ya skinny begitu ya. Oh lagi musimnya apa gitu. Yang perempuan juga mungkin lagi musimnya MK gitu. Mahkamah Konstitusi maksudnya apa sih? Tapi kita kalau pikir bergaul, kita bergaul dengan siapa? Tapi ternyata sudah lihat, Nuh dia bergaul dengan Allah. Dia berarti berteman dekat sekali. Dia sering ketemu karena bergaul terus-terusan gitu. Dia bergaul dengan Allah dan dia menjadi pribadi yang kuat. Buktinya apa? Ketika Tuhan perintahkan atau suruh Nuh untuk membangun bahtera, membangun satu hal yang mustahil di dalam mata manusia, dia taat loh. Kenapa? Karena ternyata Nuh bisa memahami apa yang menjadi pikiran Tuhan. Nuh bisa mendapatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Nuh bisa mengerti apa yang Tuhan mau lakukan di muka bumi ini. Dan Nuh tahu bahwa apapun tantangan yang dia hadapi selama dia berada bersama dengan Tuhan, dia akan mengalami keselamatan daripada Tuhan. Ini diperkirakan membangun bahtera itu tahunan. Gitu kan sekarang aja kalau orang bikin rumah berapa? Dari zero scratch sampai jadi rumah 2 bulan kah 3 bulan di sini ya. Minimal seperti itu ya. Itu dengan alat-alat yang luar biasa begitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih lama lagi. Di sini power toolsnya udah canggih. Semuanya udah dibikin. Paku juga ditinggal dedet gitu kan. Kalau kita kan mesti iya belum kena jari begitu. Mesti nemboknya sendiri. Di sini udah canggih semua. Precast udah dicetak dan cepat. Saudara bisa bayangkan zaman dulu bikin bahtera meteran nggak ada Home Depot gitu. Nggak bisa nyewa ini dan itu sebagainya. Gergaji gampang pakai listrik gitu. Mungkin bikin gergajinya juga nggak tahu dari apa itu. Saya masih pokoknya masih nggak kepikiran itu. Belum lagi dengan tantangan yang dialami. Orang kiri kanan, lu gila ya. Bikin perahu, udah gitu di gunung lagi. Orang nggak ada hujan, nggak ada apa. Saudara perhatikan hujan itu pada waktu itu satu hal yang aneh loh. Kalau nggak salah itu belum pernah ada hujan kali. Ini mau ada hujan, terus bakal tenggelam. Ya aneh, ini orang kacau sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau tidak takut dibilang pribadi yang aneh oleh orang-orang di sekitarmu. Hari-hari ini orang Kristen itu disebut sebagai orang-orang yang aneh. Kamu percaya Tuhan? Ngapain ya? Pakai logika dong. Gitu ya. Benar enggak? Coba buktikan Tuhan itu mana. Gitu. Hari gini kamu nggak Yesus-Yesusan. Well, tapi kita tahu siapa Tuhan kita. Nuh tahu siapa Tuhan dia. Dia menerima pewahyuan pribadi daripada Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan dia untuk menyelesaikan kehendak Tuhan, itu bukan satu perjalanan yang gampang. Kita di sini di Amerika terlebih lagi bukan perjalanan kehidupan kekristenan yang gampang. Banyak tekanan, banyak cibiran mungkin, banyak hinaan yang kita terima. Orang mungkin ngeliat, Kristen, udahlah, kayaknya suka menghayal itu, begitu ya. Tapi saudara, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan kita. Kita menggenapi rencana Tuhan, kita boleh terus berjalan. Dan pada akhirnya, kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang hidup dengan iman. Bertindak dengan iman. Kita tidak bisa diberhentikan oleh apapun juga, omongan orang kah, tantangan yang ada di hadapan kita. Ada amin? Mendekatlah kepada Tuhan. Yang kedua kita lihat, Daniel itu menjadi pribadi yang berani. Di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 11, firman Tuhan catat seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada 3 kali sehari ia berlutut, berdoa seperti memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya, kelebihan, sorry. Jadi seperti yang biasa dilakukannya. Jadi waktu itu Daniel menerima satu kabar bahwa kalau ada orang yang menyembah selain menyembah kepada raja, itu berarti menyembah kepada dewa. Dan orang itu harus dihukum. Simpelnya seperti itu ya, singkatnya seperti itu. Nah, demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, dia pulang ke rumah, dia naik ke atas, dan dia berlutut, dia berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Jadi saya bayangkan 3 kali aja udah biasa tuh. Kalau dibilang gak biasanya kayaknya minimal 5 kali mungkin ya. Kita 3 kali udah minum obat, makan siang seperti yang biasa. Oh ya udah biasa makan 3 kali gitu. Oh enggak, saya udah biasa kok makannya begini. Tapi bagi Daniel
3 kali berlutut dalam 1 hari itu biasa loh. Dan saya percaya dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Ini yang diterima berita ketakutan, betul ya? Berita yang memberikan kecemasan gitu. Berita yang, kayaknya kalau orang dikasih kabar, siap-siap nih, kita mau di sini kan orang gampang sekali cemas ya. Kalau bilang ada forecast aja, besok storm, wah, besok storm 8 to 10 inches. Saudara keluar aja langsung ke pom bensin. Pasti penuh. Betul ya? Pasti rame. Apalagi kalau dibilang badai. Kemarin di New York storm Jonas. Waduh, itu saya lihat ada foto groceries habis. Kosong sama sekali. Karena orang takut gitu. Takut terjadi apa-apa. Well, bagus, waspada. Tapi Daniel yang menjadi ancaman dalam kehidupan dia untuk dia mati dan dibunuh dan mati. Tapi waktu dia dengar seperti itu, dia tidak takut. Dia tidak lari kepada hal yang lain, dia tidak bersembunyi atau kabur, tetapi dia kembali ke tempatnya, dia kembali ke kamarnya, yang dia lakukan, dia kembali kepada Tuhan. Dia menanti-nantikan Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemurahannya, Tuhan memberikan mujizatnya kepada Daniel. Daniel menjadi orang yang berani. Saudara dikasih Tuhan, saya mau katakan berita apa yang membuat engkau takut pada hari-hari ini? Mungkin keuanganmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin ekonomi dan lain sebagainya. Well, di dalam Tuhan bisa memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan bisa memberikan kemurahannya kepada kita saat kita berharap kembali kepada Dia. Kita lihat berikutnya, ini sempat disampaikan beberapa waktu lalu, bagaimana Maria, dia menjadi pribadi yang menerima yang terbaik dari Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai ke-39, di sini saya kutip, dikatakan seperti ini. Maria ini dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ketika Yesus datang, wah, Marta sibuk. Tapi Maria dia duduk, dia mendengarkan perkataan Yesus. Dalam arti dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia mengharapkan apa nih yang Tuhan mau sampaikan. Apa yang mau Tuhan berikan? Dan saudara bisa perhatikan di dalam ayat yang ke-39, 41, 42, Yesus katakan seperti ini bahwa Marta, Marta, engkau khawatir akan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik. Maria mendapatkan hal yang terbaik. So, kalau engkau mau mendapatkan yang terbaik, pilih yang terbaik. Dan yang terbaik itu adalah untuk kita bisa duduk diam di bawah kaki Yesus mendengarkan suaranya. Apa yang membuat engkau bingung? Apa yang membuat engkau takut? Kembali kepada Tuhan. Ada jawaban di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5, ini tentang ilustrasi bagaimana Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang ilustrasi tentang pokok anggur. Tuhan katakan begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kita lihat bahwa seseorang bisa mengeluarkan buah, bisa memberkati orang lain. Kunci awal daripada semuanya itu yaitu ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita tinggal dengan Tuhan, ketika kita attach, tertempel dengan Tuhan. Sehingga ada aliran nutrisi, ada aliran makanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehingga buah itu bisa keluar. Kita rindu untuk menjadi berkat, tapi kita tidak bisa memberkati orang kalau kita tidak diberkati oleh Tuhan. It's very simple, logik ya begitu ya. Saudara tidak akan bisa memberkati kalau saudara tidak diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Tuhan mau memberkati kita supaya kita boleh bisa menjadi berkat buat orang lain. Kuncinya untuk kita boleh dekat dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan, attach kepada sumber daripada kehidupan kita, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, yang berikutnya, ini luar biasa, bahwa ada satu orang yang namanya Ahab. Ahab ini adalah pribadi yang mengalami kemurahan yang daripada Tuhan. Ahab ini adalah orang yang seperti ini, dia suatu saat menerima Elia. Jadi Elia dikirim Tuhan sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan penghakiman Tuhan terhadap Ahab dan Isabel ya. Karena apa yang Ahab dan Isabel lakukan. Mereka menghujat Tuhan, mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Wah, itu udah di hadapan Tuhan udah keji sekali.
Dan kemudian bahkan mereka, kalau sudah ingat, mereka mau mengambil tanah Nabot begitu ya, dengan membunuhnya supaya mereka bisa memiliki ladang itu. Nah, kemudian Elia Tuhan kirim untuk menubuatkan bahwa engkau akan mati begitu. Engkau akan dihukum dan engkau akan mati. Bahkan Isabel dikatakan bahwa darahnya itu akan dijilat oleh anjing, seperti itu. Wah, itu tegas sekali. Tetapi saudara lihat ayat yang ke-27, ini firman Tuhan katakan seperti ini. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya. Ia mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Nah, bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah yang lamban. Saudara mesti tahu bahwa Ahab ini bukan orang yang kenal Tuhan ya. Tadi dilihat bahwa Ahab adalah seorang raja dengan Isabel ratunya, di mana dia melakukan kekejian bagi Tuhan. Dia melakukan satu hal yang sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Dia, kalau dibilang ya melakukan kekejian di mata Tuhan. Jadi Tuhan mau hukum dia. Tapi waktu dia dengar, bahkan Ahab ini dia berdoa, dia berpuasa. Dia berkabung gitu. Dia merendahkan dirinya bahwa, saya sudah bersalah. Nah, ini yang seringkali susah buat kebanyakan orang ya, untuk mengatakan bahwa saya salah. Suami-suami, nah ini yang seringkali perlu kita belajar, ada hal-hal yang kita sulit kadang-kadang untuk mengatakan saya salah. Kemudian saya minta maaf. Kemudian saya tidak akan melakukannya lagi. Wah, kita kalau udah ditegur kan, ya udah. Gitu. Sementara kalau ke istri kan kadang-kadang, iya, kayaknya dicecer terus salah kan, salah. Aku salah dong, gitu. Sementara kalau salah kan gengsinya tinggi, laki-laki gitu. Istri biar pada mengerti. Nah, buat suami-suami kita perlu bertobat di hadapan Tuhan. Ada amin. Mesti salah ya salah. Nah, ini luar biasa. Ahab dia merendahkan diri dia. Dia memakai kain kabung dalam arti ya saya sudah melakukan hal yang sangat keji di hadapan Tuhan. Saudara lihat, kemurahan Tuhan itu bisa turun bahkan kepada orang yang bukan percaya. Terlebih lagi kepada setiap saudara yang menjadi anak-anak Tuhan, yang dekat kepada Tuhan. Ayat berikutnya di ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan demikian. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Tuhan bilang seperti ini, ayat 29. Sudahkah kau lihat, sini ada nggak? Oh, saya nggak tulis ya. Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Dia tanya kepada Elia kembali. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Wah, saudara kasih Tuhan, ternyata ketika Ahab dia merendahkan diri dia datang kepada Tuhan, dia bisa melunakkan hati Tuhan. Dia bisa mengubah hati Tuhan. Wah, ini luar biasa. Tuhan sudah menetapkan loh penghukuman. Tapi ternyata kita bisa merubah hati Tuhan. Ahab aja bisa kok. Caranya bagaimana? Dengan kita benar-benar merendahkan diri kita kepada Tuhan, mengakui ketuhanannya. Mengakui bahwa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Bahwa hanya karena Engkau, saya bisa hidup di tempat ini. Hanya karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, saya bisa ada. Dan sekarang saya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini sebagai manusia seringkali kita yang menjadi salah. Bahwa kita bergantung bukan kepada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang lain yang kita miliki. Wah, orang ada yang bergantung kepada kekayaannya, secure, karena punya harta yang banyak. Orang bergantung kepada siapa diri dia, gitu. Orang Manado bilang ya banyak tapenya. Oh, kita tape ini, tape ini. Om saya, tante saya, oh belum tahu ya pastor ya. Well, ya itu kan tante kamu, om kamu gitu. Kamu siapa? Ketika mereka nggak ada, siapa kamu? Tapi saya percaya nih kita di hadapan Tuhan, kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan membela kita. Daud katakan bahwa engkau maju berperang dengan lembing, dengan dan lain sebagainya, dengan pakaian perang. Tapi aku maju dengan nama Allah. Dan Allah tidak mengecewakan anak-anaknya. Allah tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Saya percaya Tuhan kita tidak akan mempermalukan setiap diri kita di tempat ini. Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Bahkan seperti Ahab, Tuhan boleh memberikan kemurahannya atas dirimu. Tuhan boleh memberikan kemurahannya atas setiap apapun yang engkau sedang hadapi pada hari-hari ini. Itu boleh terjadi.
Saya berdoa untuk mujizat boleh terjadi. Saya berdoa untuk terobosan boleh terjadi. Selama kita boleh merendahkan diri kita, tidak mengusahakan menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi kita berharap kepada Tuhan. Saya diberkati sekali. Bahkan ternyata Tuhan, Dia bisa memberikan kemurahannya untuk Ahab yang telah melakukan kekejian yang luar biasa. Saudara belum pernah membunuh Nabi Tuhan kan kayaknya. Belum pernah menghujat Tuhan. Tuhan lebih cinta kepada saudara lebih lagi. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dalam puasa kita. Kita berharap kepada Tuhan. Well, Engkau sedang menggerakkan hati Tuhan. Engkau sedang menggerakkan tangan Tuhan untuk menurunkan perlindungannya, kemurahannya atas kehidupanmu. Saya mau tutup dengan ayat Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 ini. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 10 kembali firman Tuhan katakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat Tuhan. If the axe is dull and one does not sharpen the edge, then he must use more strength, but wisdom brings success. Di dalam puasa kita, ya puasa ini sendiri merupakan sebuah pilihan sebenarnya untuk kehidupan setiap orang percaya. No one can force you to fast gitu ya, untuk berpuasa. Tapi apakah kita mau tap into the source? Apakah kita mau terhubung dengan sumber daripada kuasa itu? Sumber daripada berkat itu sendiri. Bahwa season of fasting is a short or temporary season. But it will release a long-term rewards. Puasa ini merupakan masa yang singkat. Setiap tahun kita puasa, ini sudah tahun ke-5 atau ke-6 kalau tidak salah kita puasa korporat. Di awal tahun sebagai persembahan sulung kita berpuasa selama 21 hari. Tapi dalam waktu yang singkat ini akan menjadi persembahan sulung kita supaya Tuhan boleh memberkati sepanjang jalan kita di hari-hari ke depan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, berdoa kita berdoa mungkin sebentar, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi doa kita, perenungan firman kita, itu yang akan memberikan kita kekuatan sepanjang hari-hari kita. Itu akan memberikan perlindungan kepada setiap jalan kita. So, jangan lewatkan untuk kita tidak mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Seriuslah dengan Tuhan, maka Tuhan akan serius kepadamu. Engkau boleh benar-benar tap in to the source. Nantikanlah Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa engkau akan soar like an eagle. Tuhan akan berikan kekuatan dalam kehidupanmu. Saya tahu beberapa dari saudara engkau mengalami masalah yang mungkin menjadi pokok doa pergumulan sejak bertahun-tahun. Tapi saya percaya juga bahwa kekuatan Tuhan itu bisa membuat engkau bukan semakin turun semakin kalah. Tapi engkau akan soar, engkau akan terbang tinggi. Bahkan dalam masa-masa berat engkau tidak akan menjadi lelah. Kau bisa tetap menjadi pribadi yang dengan kepala terangkat berjalan dengan luar biasa. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena kekuatan Tuhan dalam diri kita. Mari kita nantikan Tuhan. Take a regular break. Back to prayer. Back to the meditation of the words of God. Then you will be ready to swing your axe again. To swing your axe again. To swing your axe again. And then reach a maximum result in your life. Kau siap dengan mata kafakmu hari-hari ke depan? Kita berdoa bersama-sama 2016 menjadi tahun yang luar biasa. Karena engkau adalah pribadi yang tajam dalam Tuhan. Engkau pribadi yang peka di dalam Tuhan. Engkau pribadi yang dikaruniai oleh Tuhan. Engkau adalah pribadi yang diberikan kemurahan oleh Tuhan. Engkau adalah pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Mari kita berdoa. Yes, Lord. Jesus. Yes, God. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa supaya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami di tempat ini. Seperti tadi kami boleh menyanyikan lagu dan memuji menyembah Tuhan. Come Lord, fill this place. Flood, banjiri hati kami Tuhan. Penuhi hati kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Biar sungguh setiap jemaat Tuhan boleh masuk ke dalam satu intimasi yang lebih dalam lagi. Keintiman bersama-sama dengan Engkau. Dalam masa-masa ini Tuhan, ketika kami memuji menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan, biar surga boleh terbuka, firman Tuhan boleh terbuka, Engkau boleh menyampaikan isi hatimu,
Engkau boleh menyampaikan setiap janji-janji-Mu Tuhan. Hal-hal yang rahasia itu boleh disampaikan kepada setiap hati yang ada di tempat ini. Berdoa setiap jemaat Tuhan boleh menjadi pribadi yang kuat. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat Tuhan boleh naik dan bukan menjadi turun. Bahkan boleh ada pemenang-pemenang. Mujizat-mujizat Tuhan, terobosan Tuhan itu boleh dialami kembali pada tahun ini Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang di luar pikiran kami, bahwa ada pemulihan yang di luar pikiran kami, ada berkat yang di luar pikiran kami, ada kemurahan yang di luar pikiran kami Tuhan, ada tuntunan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan yang di luar pikiran kami, itu boleh terjadi dialami oleh setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biar sungguh Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang menanti-nantikan Tuhan, menjadi pribadi yang diam di bawah kaki Yesus. Dan itu yang boleh menjadi kunci daripada kesuksesan, daripada keberhasilan dalam kehidupan setiap kami tempat ini. Terima kasih Tuhan, biar iman boleh bangkit, biar setiap jemaat Tuhan boleh bertindak di dalam iman, dan biar sungguh Tuhan boleh nyata dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, dimeteraikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara,